Shalom orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi di Apa Kata Alkitab. Kita masih ada di dalam seri 10 virus yang sulit dilawan oleh orang muda. Hari ini kita akan melihat pada virus yang ke-9, yaitu virus lidah dusta. Kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita semua terambil di dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, lidah dusta selalu menjadi virus yang menggiurkan hari-hari ini karena tujuannya adalah untuk mengelabui satu kebenaran, menutupi satu kebenaran untuk kepentingan dan keuntungan dari diri orang yang melakukan hal tersebut. Apalagi berkenaan dengan sesuatu yang pada akhirnya seperti membuat orang tersebut menjadi lebih populer, mendapatkan posisi, mendapatkan jabatan tertentu, mengumpulkan pundi-pundi, menambah kekayaan dan seterusnya. Dusta atau kebohongan sering kali ditawarkan oleh iblis sebagai jalan yang begitu mudah untuk ditempuh oleh banyak orang muda untuk mencapai apa yang ditawarkan, dan kelihatannya itu begitu menggiurkan dan sesuai dengan apa yang memang dicari atau dikejar oleh orang muda. Karena itu hati-hati dengan virus ini. Hari-hari ini media sosial, media informasi memberikan informasi yang begitu banyak tentang bagaimana orang-orang pada akhirnya jatuh di dalam jebakan daripada virus ini. Kemudian virus ini melumpuhkan mereka, menghancurkan nama baik mereka, menghancurkan karir daripada orang-orang yang terpikat untuk dijerat oleh virus lidah dusta. Rekan-rekan orang muda, ada dua hal kenapa virus lidah dusta ini adalah hal yang begitu dibenci oleh Allah, sehingga salah satu hukum daripada 10 hukum yang Allah berikan kepada orang Israel dicatat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-16. Di sana dikatakan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sejak kejatuhan manusia di Taman Eden, Alkitab dengan jelas mencatat bahwa bagaimana sang aktor besar yang selalu menyemburkan virus untuk membawa manusia berdusta ini, sejak di Taman Eden, iblis telah menunjukkan bagaimana kekuatan daripada lidah dusta mampu mengubah sejarah kehidupan manusia, di mana manusia yang awalnya diciptakan oleh Allah dengan maksud dan tujuan yang begitu mulia ditempatkan di Taman Eden. Kemudian karena lidah dusta daripada iblis, dia memutarbalikan dan mengatakan kepada Hawa tentang hal-hal yang telah bergeser dari peringatan yang Allah berikan kepada manusia di Taman Eden, bahwa semua pohon, semua buah yang ada di dalam Taman Eden boleh mereka makan, kecuali buah pengetahuan baik dan buruk. Buah pengetahuan itu tidak boleh dimakan oleh atau dijamah oleh manusia. Tetapi kemudian iblis datang dan memutarbalikan kebenaran di sana, dan yang terjadi adalah ada perubahan sejarah manusia ketika manusia berubah taat kepada Allah, membuat manusia akhirnya jatuh di dalam dosa. Dan hal ini yang kemudian membuat Allah begitu murka terhadap manusia. Ada keterpisahan yang begitu luar biasa. Dan untuk pertama kalinya di Taman Eden, Allah sendiri memberikan kutuk kepada manusia, kepada iblis, dan juga kepada si ular ini. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, dampak dari lidah dusta yang dilakukan oleh iblis ini kemudian mengubah sejarah.
Dan oleh karena anugerah Yesus Kristus, Dia datang bagi saya dan rekan-rekan sekalian untuk membawa kita untuk masuk di dalam satu era yang baru, yaitu sejarah yang berbeda, di mana keterpisahan itu kini telah selesai di atas kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus mendapatkan akses untuk berseru kepada Bapa, ya Aba, ya Bapa. Ada akses yang sebelumnya tidak ada karena manusia jatuh di dalam dosa, kini sudah diberikan bagi setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus. Rekan-rekan orang muda yang diberkati Tuhan, dua hal yang begitu nyata daripada virus lidah dusta ini adalah yang pertama di dalam Yohanes 8 ayatnya 48b, di sana dikatakan bahwa engkau sedang melakukan keinginan daripada bapamu karena bapamu adalah pendusta. Jadi lidah dusta, semua orang yang selalu mengungkapkan kedustaan atau mengungkapkan hal-hal yang berbohong, mengungkapkan hal-hal yang tidak benar, dia sedang menempatkan dirinya sebagai keturunan daripada iblis, di mana bapaknya adalah iblis, bapaknya adalah pendusta, dan dia sedang melayani atau memenuhi keinginan daripada si pendusta atau bapaknya tersebut. Rekan-rekan orang muda, kita telah dibeli dengan lunas melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus telah menjadi Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Maka yang harusnya mendapatkan pelayanan atau pemuasan adalah Yesus dari kehidupan kita. Bukan kita mengalihkan pandangan kita, mengalihkan konsentrasi kita pada melayani keinginan setan atau keinginan iblis dengan melakukan dusta atau berbohong. Belajar untuk mengendalikan lidah untuk tidak menjadi pribadi yang berdusta. Karena setiap kali engkau berdusta, engkau sedang memuaskan keinginan daripada iblis. Setiap kali engkau berdusta, engkau sedang menempatkan dirimu sebagai keturunan iblis. Setiap kali engkau berdusta, setiap kali engkau mau untuk memutarbalikkan kebenaran dengan mengatakan kata-kata bohong, maka yang ada adalah engkau sedang menempatkan iblis sebagai bapamu dan engkau adalah anak-anaknya. Karena itu rekan-rekan orang muda, belajar untuk mengendalikan lidahmu, belajar untuk berkata benar, belajar untuk berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Karena jika tidak demikian, maka kita sedang melayani pendusta, yaitu bapa, mereka yaitu iblis itu sendiri. Yang kedua, di dalam Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 17, 18, di sana dikatakan bahwa ada 7 perbuatan yang dibenci oleh Allah. Salah satu di sana dikatakan adalah lidah dusta. Artinya bahwa kalau yang pertama ini berkaitan tentang ketika engkau berdusta, engkau mengatakan hal-hal yang berbohong, hal-hal yang tidak benar, maka engkau adalah anak daripada bapa pendusta itu, yaitu iblis. Yang kedua adalah engkau sedang menempatkan dirimu sebagai seterunya Allah. Engkau sedang menempatkan dirimu sebagai pribadi yang dibenci oleh Allah. Engkau sedang menempatkan dirimu untuk berseberangan atau berbeda posisinya dengan Allah. Allah adalah kebenaran dan absolut. Dia adalah pribadi yang penuh dengan kebenaran. Itu nggak bisa ditolerir atau itu tidak bisa untuk dikompromikan. Dia mutlak adalah pribadi yang adalah kebenaran. Dan ketika orang tidak cinta pada kebenaran, cinta kepada lidah dusta, maka dia sedang menempatkan dirinya berseberangan dengan posisi Allah. Allah benci terhadap lidah dusta. Kenapa Allah benci terhadap lidah dusta? Kembali pada Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-16 di sana, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Karena
lidah dusta atau berbohong, kebohongan itu keuntungannya adalah untuk diri sendiri, tidak untuk orang lain, tidak untuk kepentingan orang lain, tetapi tentang diri sendiri. Sedang melayani ego, maka lidah dusta ini sedang membawa orang-orang yang melakukannya atau hidup di dalam dusta, hidup dalam berbohong, dalam habit yang selalu menyampaikan kata-kata dusta adalah orang-orang yang selalu hanya memikirkan tentang dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Karena apa? Dia senantiasa memikirkan tentang bagaimana dirinya ada di dalam posisi yang aman. Doa dan harapan saya melalui apa kata Alkitab, kita belajar tentang dua hal ini. Engkau harus ingat ketika engkau berdusta, ketika engkau terinfeksi oleh virus dusta, engkau sedang menjadikan dirimu sebagai anak-anak daripada iblis. Engkau begitu dekat dengan iblis. Engkau adalah pribadi yang terkoneksi dengan setan karena engkau sedang melayani keinginan daripada bapamu. Yang kedua, engkau harus tahu bahwa Allah begitu membenci lidah dusta. Allah begitu membenci perbuatan ini. Allah tidak menyukainya, dan Allah tidak mau bahwa anak-anaknya, orang-orang yang telah ditebus oleh darahnya yang mahal, dengan darahnya yang kudus, dengan pengorbanan yang begitu mahal di atas kayu salib, itu justru membelakangi pengorbanan tersebut dan menjadi seteru daripada Yesus Kristus. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan lewat apa kata Alkitab hari ini, saya ingin mengingatkan kita untuk belajar mengekang lidah kita untuk tidak berdusta. Kita belajar untuk mencintai kebenaran karena Bapa kita, Yesus Kristus, adalah pribadi yang mencintai kebenaran dan hanya ada kebenaran di dalam dirinya. Karena itu kita belajar untuk terkoneksi padanya, kita belajar untuk mencintai kebenaran dan menjauhkan lidah dusta dari dalam diri kita, dari dalam mulut kita. Kita belajar untuk mengatakan kebenaran dengan apapun resiko yang ada. Demikian apa kata Alkitab bagi rekan-rekan muda sekalian. Doa saya, engkau makin bijaksana, engkau makin takut Tuhan, dan engkau makin cinta pada kebenaran. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.